Supaya apa? Supaya yang datang ke masjid ingat itu kendaraan yang bakal kita naikin, Bu. Siapapun yang naik keranda burung batang dijamin pasti mati, karena emang itu kendaraan orang mati. Sesekali lihatlah burung batang, ya Allah, suatu saat saya akan naik di situ. Ibu nggak perlu nyewa, ibu nggak perlu beli, banyak masjid yang sudah nyiapin. Bapak yang berbahagia, nah saya sering bilang orang ceramah, bapak ibu yang berbahagia, tidak ada bapak ibu yang senang, nggak ada. Bapak ibu yang bahagia, karena berbahagia itu mahal. Lalu yang berikutnya adalah apa? Senang, bahagia, berkah. Apa itu berkah? Berkah itu ketika bapak ibu senang, senangnya tidak mau sendiri, tapi senangnya bersama-sama, ingin banyak orang. Apa itu berkah? Ketika kita bersyukur dan bahagia, kita maunya bahagianya bersama-sama, tidak sendiri, mau membahagiakan orang lain. Itulah berkah. Apa kunci berkah? Sedekah. Orang yang sedekah pasti hidupnya berkah, tapi orang pelit pasti makin sulit. Coba kita hafalin sama-sama ya, supaya masuk di otak dan hati. Orang yang sedekah hidupnya berkah, orang yang pelit tambah sulit. Hafal nggak? Oke, ibu-ibu dulu. 1, 2, 3. Orang yang sedekah hidupnya berkah, orang yang pelit tambah sulit. Oke, 1, 2, 3. Pelit, sulit. Nggak ada orang sedekah hidupnya sulit, nggak ada. Kenapa? Karena orang yang sedekah banyak didoain sama orang. Setuju nggak, Bu? Ibu dikasih uang sama suami pulang dari sini 10 juta, jebret, walaupun cuma mimpi. Dikasih uang 10 juta, itu suami ibu doain apa ibu sukain? Bapak kasih anak yatim, ini ada uang 5.000 sama anak yatim, bapak didoain apa disukain? Berarti semakin banyak bersedekah, semakin banyak orang kalau sudah berdoa banyak, ya Allah Bapak terima kasih, mudah-mudahan Bapak sehat, mudah-mudahan Bapak panjang umur, dimudahkan urusannya. Tuh, Pak Ustadz, berarti sedekah itu cuma sama anak yatim? Enggak, sedekah itu luas. Ada sampah, ada duri di jalan, benahi, sedekah. Nenek-nenek mau nyebrang, seberangi, sedekah. Anak yatim sengsara, santuni. Sebelah kiri ada janda tua, nafkahi. Sebelah sana lagi janda muda, nafkahi apa nikahi kira-kira? Menjadi ibu yang nafsu. Itulah orang yang hidupnya berkah. Tapi lihat orang yang pelit. Oh, hartanya dipegang seperti ini, gak boleh dikasih siapa-siapa. Makin sulit, karena harta itu milik Allah. Semakin kita yang merasa memiliki, Allah akan semakin tarik hartanya. Korun hidup di zaman Nabi Musa, namanya Korun, orang susah. Dia bilang sama Nabi Musa, wahai Musa, angkat kedua tanganmu, minta sama Tuhanmu supaya saya jadikan orang kaya. Allah jadikan orang kaya, hartanya berlimpah, bertumpuk-tumpuk. Setahun 2 tahun dimintai zakat susah, dimintai sedekah tidak mau, disuruh infak tidak mau. Hartanya dia tumpuk-tumpuk. Oh, itu Masya Allah, satu bukit hartanya, berbukit-bukit tidak terhitung. Allah azab. Korun yang pelit diazab, hartanya ditenggelamkan, tertimbun tanah sampai kerak bumi yang paling bawah. Karena banyak yang tahu hartanya tertimbun, akhirnya banyak yang cari. Hartanya disebut dengan harta korun. Orang kita bilangnya harta karun. Itulah sejarah harta karun. Orang yang menumpuk-numpuk harta. Jangan harta ditumpuk, harta itu disedekahkan.
Harta ada dua, yang kita makan pasti akan kita keluarkan, yang ibu kenakan pasti akan ibu tanggalkan. Kerudungan 350.000 ibu pakai, baju 3,5 juta, kaos kaki 5.300. Yang ratusan ribu jutaan sama yang 5.300 ada yang dibawa mati nggak? Tidak. Itulah hidup yang sementara. Tidak ada yang kita cari kecuali berkah dunia akhirat. Maka siang ini kami ingin mengajak Bapak Ibu sama-sama kita menggapai berkah. Dengan apa? Dengan sedekah Al-Qur'an. Ini Al-Quran 30 juz gitu ya. Berapa juz? Berapa surat? 114 surat. Ingat-ingat, 30 juz 114 surat. Berapa ayat? 6.666 ayat. 6-nya ada 4 digit, 6666. Ada berapa kalimat? Lebih dari 177.000 kalimat. Bayangkan ibu sedekah, Ustadz saya sedekah Al-Quran, saya titip ke lembaga komunitas Riau Indonesia mengaji. Al-Qurannya kami bawa ke pedalaman. Itu Al-Quran ibu yang sedekah. Dibawa, diterima sama seorang mu'alaf. Sama mu'alaf kemudian dibaca. Masya Allah, ketika dibaca pahalanya mengalir. Ketika mengalir pahalanya, kemudian Al-Qurannya, sebab Al-Quran dia menjadi imam sholat. Setiap bacaan yang dia baca ketika memimpin sholat itu kebagian lagi pahalanya. Ditambah lagi sholatnya sholat berjamaah, kelipatannya 27 kali lipat pahalanya. Dikali lagi buat siapa? Buat ibu yang bersedekah. Tidak ada ruginya bersedekah Al-Quran. Siapa orang yang memuliakan Al-Quran, maka Allah akan memuliakan hidupnya. Banyak orang yang memuliakan Al-Quran sebelum baca Quran dia cium, dia buka, dia baca Shadaqallahul Azim, selesai dia cium. Udah jarang kita lihat orang seperti itu. Mencium Al-Quran saja Allah memuliakan hidupnya. Apalagi membaca Al-Quran, apalagi mengerti, apalagi sampai bersedekah Al-Quran. Itulah pahala yang akan mendampingi kita dan menjadi cahaya di alam kubur. Bapak Ibu yang berbahagia, ada yang tanya, Ustaz, saya mau sedekah, berapa nilai sedekah satu Al-Quran? Satu Al-Quran nilai sedekahnya sama seperti di tempat lain, 100.000 rupiah. Berapa Bu? 100.000. Saya tanya, 100.000 kalau untuk sedekah besar apa kecil? Kalau ada yang bilang, oh terlalu mahal Ustaz, uang 100.000 buat sedekah berat. Sekarang ibu ke counter handphone, tanya handphone yang paling murah berapa? 1 juta. Ini gara-gara nggak ada sinyal handphone saya keluar lagi. Ini handphone andalan nih. Ini keluar, ini harganya 350.000. Nggak bisa WhatsApp, nggak bisa internet. 350.000 dapat handphone begini. 1 juta Android paling murah. Ibu foto ngeblur gambarnya, nggak ada kamera filternya. Ibu-ibu perlu kamera filter, pastikan kalau selfie. Saya pernah diajak selfie sama ibu-ibu, lupa dimatiin filternya dia. Oh, muka saya ada bandonya, di atasnya ada Hello Kitty, lupa matiin filter. Handphone 1 juta murah, tapi kenapa Al-Quran 100.000 mahal? Coba pikirin. Padahal yang menjadi bekal kita di akhirat Al-Quran atau handphone? Kenapa dengan Al-Quran kita hitung-hitungan, tetapi dengan kebutuhan sehari-hari kita tidak pernah perhitungan? Kan gitu. Ustaz, kalau saya mau sedekah Al-Quran belum ada uangnya bagaimana? Saya sering sampaikan di setiap masjid, kami tidak memaksa sedekah, kami memudahkan sedekah. Bapak Ibu yang mau bersedekah Al-Quran yang belum ada uangnya jangan khawatir. Kami tidak hanya sekedar perlu uang,